Hai, berjumpa lagi dengan saya Martina Anastasia. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sosok pria penunggu gerbang gaib. Halo, namaku Lani. Aku berumur 17 tahun. Cerita ini berawal saat kami pindah ke rumah lama yang pernah dihuni oleh kakek dan diwariskan kepada ayah. Rumah ini memiliki 2 lantai, 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Pada hari Rabu, ayah dan ibu lebih dulu pergi ke rumah lama untuk membersihkan pekarangan dan beres-beres rumah. Aku, adik dan bibi tidak ikut karena harus menunggu surat pindah sekolah. Setelah Sabtu sore, ayah menjemput kami. Setelah sampai, aku membereskan pakaian di kamar yang ada di lantai atas dekat dengan toilet. Setelah selesai membereskan baju, aku lekas mandi karena badan sudah terasa lengket dan bau. Saat masuk toilet yang ukurannya lumayan besar, dengan langit-langit tinggi dan jendela di tembok sebelah atas. Saat aku menyalakan keran shower dan membuka pakaian, tiba-tiba ada suara kuku mengetuk kaca jendela toilet yang tebal, terdengar cukup nyaring. Mungkin itu hanya suara cicak di atas kaca, pikirku positif. Namun, pada saat mandi, tiba-tiba kaki terasa ada yang memegang dan rasanya panas, tapi aku membiarkan hal itu. Setelah selesai mandi, bibi memanggil untuk makan malam. "Non?" Dipanggil ibu disuruh makan. "Iya Bi, sebentar lagi turun." Setelah makan, aku melanjutkan untuk menonton TV dengan ibu dan mendengar orang melangkah dengan keras di lantai atas. Aku dan ibu tidak merisaukan. Setelah pukul 9 malam, aku naik ke lantai atas untuk tidur. Adik juga tidur di lantai 2, namun kamarnya cukup jauh dari kamarku. Hampir jam 10, kantuk tak kunjung datang. Mungkin karena aku belum terbiasa dengan suasana kamar yang masih asing. Karena tak kantuk, aku pun menyibukkan diri dengan melanjutkan menonton film yang belum selesai aku tonton tadi sore saat di perjalanan. Baru beberapa menit menonton, aku mendengar suara batuk berat dengan jelas terdengar dari arah toilet. Namun aku tak menghiraukan karena mungkin mereka hanya belum terbiasa dengan kehadiran kami. Tidak berselang lama terdengar suara gaduh dari arah toilet seketika. Suasana hening dan udara menusuk menyelimuti. Sudah jam 11 akhirnya kantuk datang dan saya tertidur. Jam 7 pagi aku dan ayah pergi ke sekolah baru di salah satu SMA negeri yang cukup terkenal. Aku pun memiliki teman sebangku, seorang lelaki yang terkenal pendiam bernama Syaril. Benar saja dia memang pendiam, bahkan aku yang memulai perbincangan pada saat itu. Pulang sekolah, aku mengajak teman-teman perempuanku satu kelas main ke rumah. Sebagai bentuk perkenalan, salah satunya Wina. Kami pada saat itu bermain di balkon sambil memakan cemilan yang dibelikan ibu. Pada saat itu, Wina ingin pergi ke toilet dan aku mengantarnya. Namun, baru saja Wina masuk, dia langsung keluar lagi dan dengan tangan gemetar, mata yang berkaca-kaca, dan mengatakan, "Lina, siapa pria yang mengintip di jendela dengan mata merah dan berkulit hitam?" Ujarnya dengan suara gemetar. "Entahlah Win, aku juga tak tahu. Mungkin itu hanya bayangan pohon saja," ujarku untuk menenangkan Wina. Setelah itu, Wina meminta pamit dan teman-teman lain juga ikut pergi karena waktu sudah terlalu sore. Setelah sholat maghrib, aku turun untuk makan malam dan lanjut menonton TV. Terdengar suara langkah yang kencang, namun sekarang sambil berlari berulang kali. Namun kini hanya aku yang menonton TV. Ibu sedang membantu bibi membereskan dapur dan ayah sedang membantu adik mengerjakan tugas. Aku mencoba cuek, namun makin lama dibiarkan suara langkah itu makin sering terdengar dan semakin kencang. Aku pun mulai merasa heran. Mana mungkin jika itu ayah suara langkahnya bisa sampai terdengar jelas sampai ke bawah. Setelah itu
Aku pun pergi ke kamar untuk tidur. Seperti kemarin, kantuk tak kunjung datang. Aku pun malah kepikiran apa yang dikatakan Winia tadi. Apa yang tadi dibicarakan Winia benar? Ujarku sendiri sambil kebingungan. Memikirkan perkataan Winia membuat aku lama-kelamaan tertidur. Pada jam 1 malam, aku terbangun dan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Saat sudah selesai buang air kecil, tiba-tiba spontan aku menengok ke arah jendela kecil di tembok tas dan ya, benar saja saat itu aku melihat mata merah yang dikatakan oleh Wina. Seketika itu, tiba-tiba tubuhku terasa sangat kaku dan bulu kuduku merinding, seperti ada yang membelenggu. Astagfirullahaladzim, dalam hati terus terucap. Semakin sering aku mengucap istighfar, semakin menghilang mata merah. Menakutkan itu. Setelah badanku bisa digerakkan lagi, aku langsung berlari melompat ke kasur dan menyelimuti sekujur badan dengan selimut. Berharap mata merah itu hilang dari pikiranku. Beberapa saat kemudian, terus-menerus terdengar suara pria batuk berat sambil meminta tolong. Tolong, saya panas. Sampai subuh suara itu terus terdengar. Setelah sholat subuh, aku mandi di toilet bawah karena akan berangkat sekolah. Setelah beberapa hari hanya gangguan kecil yang hadir hingga tiba pada malam Jumat. Malam itu ayah dan ibu pergi mengantar adik yang sedang sakit untuk berobat. Jadi hanya ada aku dan bibi yang berada di rumah. Pada pukul 11, aku terbangun dan pergi ke kamar mandi. Kali ini untuk BAB dan terkejut luar biasanya. Saat melihat sosok pria berbadan kurus kering berkulit hitam pekat dengan mata merah tepat di bawah shower sambil menatap tajam dan bergemuruh kesakitan. Bersuara samar-samar namun berat. Melihat itu, aku segera menyelesaikan BAB dan buru-buru pergi ke kamar bibi untuk meminta menemaniku tidur. Bibi, temani aku tidur ya Bi. Tumben non minta ditemani tidur. Emangnya kenapa? Enggak Bi, hanya saja belum terbiasa tidur di kamar itu, ujarku agar bibi tidak ketakutan. Akhirnya bibi menemani tidur di kamar tamu karena aku takut untuk naik ke lantai atas. Pagi tiba, aku bersiap untuk pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, aku mandi di lantai atas karena adik sudah pulang. Setelah malam itu, seperti biasa, terbangun tengah malam dan pergi ke toilet. Kali ini belum masuk ke toilet, saya terkejut melihat separuh badan pria bermata merah mengintip ke arah saya. Aku pun segera memutar badan dan kembali untuk tidur. Namun, pria itu kini sudah berani menampakkan dirinya ke kamar. Pria itu berdiri di depan jendela menghadap keluar. Aku pun menyadari kehadiran dia. Namun, aku berusaha untuk tidak peduli agar rasa takut ini hilang. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, entah kenapa Syaril tiba-tiba datang ke rumah sendirian dan berkata kepada ibu akan mengerjakan PR. Ibu menyuruh Syaril dan aku untuk belajar di balkon saja karena ibu sedang memiliki tamu. Saat itu Syaril bertanya, Lin, kamu kenapa beberapa hari kemarin diikuti pria kurus kering ke sekolah? Ujarnya sambil melirik ke sana kemari. Loh Ril, tumben kamu nanya, kan kamu terkenal pendiam banget, ucapku bercanda. Sebenarnya aku diam itu karena aku bisa melihat mereka. Jawab pertanyaanku, Lin. Wajah Syaril mulai serius. Sebenarnya aku beberapa hari kemarin emang digangguin sama pria yang kamu bilang tadi. Dia selalu menampakkan diri di toilet, tapi aku gak tahu kalau dia sampai ikut ke sekolah. Lina, pria itu terus berbisik padaku minta tolong. Mau aku bantu? Bantu apa? Mengusir pria itu? Iya. Tapi sebelumnya kamu harus bilang dulu kepada orang tuamu tentang hal ini. Setelah itu, aku pun menceritakan kejadian sudah 1 minggu ini menghantui. Semua keluarga dan bibi juga percaya karena mereka sempat melihat sosok pria itu. Lalu esoknya Syaril membawa pria tua yang ternyata kakeknya seorang dukun. Kakek Syaril ternyata terbiasa menangani hal seperti itu hingga lelaki itu berhasil dipindahkan. Namun tak berselang lama, hal menakutkan terus berdatangan ke rumah kami, bahkan lebih mengerikan. Hanya 1 minggu ketentraman ada di rumah kami setelah perginya pria itu. Namun pada malam Jumat yang saat itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, ketentraman kami sirna. Terdengar suara gemuruh dan dentuman terus-menerus dari arah atap rumah. Nisa pun yang sedang tertidur di sofa terbangun mendengar suara gemuruh itu. Bu, apa itu? Apa ibu mendengar suara berisik di atas?
ujar Nisa sambil kebingungan. Iya dek, ibu juga mendengarnya. Awalnya kami mengira itu hanya suara gemuruh kucing yang mengejar tikus di loteng. Namun semakin lama malah banyak suara aneh yang mengiringi. Mulai dari terdengarnya desisan ular, suara wanita yang merintih kesakitan, bahkan suara tertawa laki-laki yang bergema. Sepulangnya ayah dari tempat kerja, kami semua termasuk bibi memutuskan tidur di ruang tengah. Setelah semalaman ketakutan, besoknya ayah memanggil ustadz yang ada di dekat rumah yang kebetulan dulu Ustadz Agus akrab dengan almarhum kakekku. Assalamualaikum Pak Anwar, sudah lama tidak bertemu, ucapnya sambil bersalaman dengan ayah. Iya ya Pak Ustadz, terakhir kali bertemu saat pemakaman kakek. Langsung saja ya Pak. Jadi sebenarnya semalam terjadi hal aneh, terdengar suara gemuruh bahkan suara desisan ular dari atap rumah. Kalau gitu saya ingin langsung ke lantai atas saja, ujarnya sambil menuju tangga. Mari silahkan saya antar. Aku dan ibu ikut ke atas dengan dipenuhi rasa penasaran. Sebenarnya Pak Ustadz, apa yang terjadi? Ujarku melirik ke sana kemari. Dek, apa kemarin kamu sempat diganggu oleh satu sosok? Kata Pak Ustadz sambil menuju ke arah toilet. Iya Pak, sosok lelaki berkulit hitam pekat, namun sekarang sudah tidak di sini lagi karena minggu kemarin sudah dipindahkan oleh kakek Syahril. Setelah itu kami turun untuk mengobrol di ruang tamu. Langsung saja ya, sebenarnya di rumah ini ada pintu tempat keluar masuknya makhluk astral atau sering disebut portal di lantai 2, ujar Ustadz Agus sambil duduk di sofa ruang tamu. Loh, kan saya sudah cukup lama tinggal di sini, tapi kenapa baru kali ini gangguan ekstrim ini terjadi? Jadi sebenarnya mengapa kemarin kalian hanya melihat sosok pria itu, padahal kalian tinggal di tempat mereka keluar masuk itu? Karena pria yang Bapak usir sebenarnya adalah sosok yang memang sengaja ditempatkan almarhum kakek di rumah ini untuk menutup dan menjaga portal itu. Penjelasan Pak Ustadz Agus dengan rinci. Setelah Ustadz Agus membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ustadz Agus menyarankan agar kami membuat acara syukuran sekaligus mengadani rumah ini. Namun, bukannya malah tentram, rumah ini malah semakin bertambah banyak gangguannya. Setiap malam, ada saja sosok yang selalu mengintip dari jendela kamar. Bentuknya seperti ular namun berkepala manusia, dan ada sosok wanita dengan gaun merah yang selalu berkeliaran di kamar. Pernah pada pukul 12 malam aku terbangun karena aku merasa seperti ada orang yang duduk di kasur dan membelakangiku. Pada saat itu aku berpikir mungkin itu ibu. Namun tak berselang lama wanita itu mengusap-usap rambutku dengan kuku-kukunya yang panjang. Tiba-tiba angin dingin masuk entah dari mana. Saat itu ingin sekali menengok ke belakang, namun perasaan ini sudah tak enak. Aku pun memaksakan diri untuk menoleh, memastikan bahwa itu benar-benar ibu. Sebegitu mengejutkannya saat melihat wanita berambut panjang gimbal memakai gaun merah sedang duduk membelakangi. Mungkin sosok itu sadar saya melihatnya. Kepalanya memutar, wajahnya yang hancur dengan senyum yang semakin melebar hingga sobek sampai pucuk telinga. Serentak badan aku terpaku, bahkan mata tak bisa berkedip. Untungnya Nisa datang membangunkanku. Kak, bangun. Kakak kenapa melotot dan rambut gimbal siapa itu? Sambil Nisa menggoyang-goyangkan badan aku. Hah? Apa dek? Rambut? Mana rambut? Itu tergulung di bawah selimut. Nisa, kenapa kamu belum tidur? Tadinya adik pengen ke toilet, tapi lihat kakak melotot kayak tadi jadi adik bangunin. Saat melihat ke bawah kasur, benar saja ada rambut panjang gimbal menggulung di bawah selimut yang mungkin milik perempuan tadi. Akhirnya aku tidur di kamar Nisa karena terlalu takut. Esok harinya aku bercerita kepada ibu tentang apa yang terjadi semalam. Ibu pun bergegas membawa sapu untuk membereskan rambut yang semalam berantakan. Namun saat ibu sudah sampai di kamar, rambut itu sudah tidak ada sehelai pun. Padahal bibi juga belum beres-beres ke lantai atas. Sepulang sekolah aku membaca buku di kamar ditemani Nisa karena takut. Saat adzan maghrib, aku mengambil wudhu dan Nisa tertidur di kamar aku. Entah kenapa, Nisa tiba-tiba berteriak kesakitan dan sesekali memukul meja di samping kasur.
"Kak Lina, tolong." Aku pun bergegas menghampiri Nisa dan melihat sosok siluman ular dengan taring panjang dan wajah yang hancur berantakan sedang melilit dan mencekik Nisa dengan tangannya yang penuh dengan belatung. Saat itu aku pun tak tahu harus berbuat apa. Di rumah sedang tidak ada siapa-siapa dan bibi juga sedang pulang kampung. Aku terus membaca surat pendek berharap siluman itu pergi. Saat siluman itu hendak pergi, dia berkata, "Panas, awas kamu ya, kamu akan merasakan pembalasanku," sambil keluar menembus tembok. Aku melihat kondisi Nisa yang sekujur tubuh penuh dengan luka memar. Aku langsung menelpon ibu agar segera pulang. Sesampainya ibu dan ayah di rumah, mereka langsung membawa Nisa ke Ustadz Agus. Di sana, Nisa disuruh untuk mandi agar hal negatif yang ditinggalkan siluman itu hilang dengan air yang sudah diberi doa. Saat mandi, Nisa terus menjerit kesakitan. Setelah selesai mengobati Nisa, Ustadz Agus berkata, "Sudah kusangka, portal itu memang bukan portal biasa, melainkan portal yang banyak dilewati oleh siluman dan setan, yang memang kemampuannya sudah melebihi kemampuan setan pada umumnya." Karena khawatir, besoknya Ustadz Agus datang bersama 3 rekannya untuk membersihkan rumah. Setelah selesai, Ustadz Agus berkata kepada saya, "Lina, kamar dan toilet di atas jangan sampai kosong ya, harus terus digunakan karena disitulah portal itu berada." "Tapi Ustadz, aku takut tidur sendirian di kamar." "Tenang saja Lina, tadi Ustadz sudah membersihkan rumah ini dan insya Allah, jika di lantai atas sering digunakan, siapa tahu mereka tidak akan menggunakan portal itu lagi. Malam itu untungnya tidak ada hal-hal yang aneh terjadi, mungkin karena tadi Ustadz Agus sudah membersihkan rumah ini. Akan tetapi, besoknya setelah pulang sekolah, di kamarku banyak terhampar kulit ular. Aku pun meminta tolong ibu untuk membersihkan kulit ular tersebut. Sore harinya, entah kenapa tubuh aku terasa gatal dan panas. Aku pun bergegas mandi untuk menyegarkan badan. Belum juga selesai mandi, tiba-tiba tercium bau amis dan kagetnya, air yang mengalir dari shower berubah menjadi air berwarna merah darah. Siluman ular itu datang kembali dengan 2 sosok lainnya yang berwujud seperti genderuwo dan wanita dengan leher yang hampir putus. Ingin rasanya saat itu menjerit sekeras mungkin. Namun, apa daya siluman itu melilit dan mencakar-cakar tubuh aku sampai rasanya saat itu aku sudah tidak bisa tertahan lagi. Untungnya, pria berkulit hitam pekat itu tiba-tiba datang menolongku. Entah kenapa, 3 siluman itu ketakutan saat melihat pria itu datang. Akhirnya, pria itu mengikat dan membawa siluman-siluman itu pergi entah kemana. Karena aku terlalu takut, dia sendiri di lantai 2 dan lantai 2 harus terus digunakan. Akhirnya ayah dan ibu kini tidur di lantai atas di kamar Nisa dan Nisa tidur di kamar aku. Aku kira setelah siluman ular itu pergi tidak akan ada lagi yang mengganggu, namun nyatanya tidak. Malam itu saat pukul 1 malam, aku sedang membaca novel karena belum mengantuk, sedangkan Nisa sudah tertidur nyenyak. Di pertengahan membaca novel, aku melihat sekelabat putih dari ujung mata melewati pintu berulang kali. Namun, saat itu saya tak takut karena ada Nisa yang menemani. Aku pun mencoba untuk tidur menyamping menghadap Nisa dan membelakangi pintu sambil terus berpikir positif. Kalau itu tadi bukan sosok hantu yang akan menggangguku. Baru saja terlelap, tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Padahal tadi sudah dikunci dengan rapat. Akhirnya aku pun bangun untuk mengunci jendela. Tiba-tiba udara dingin menusuk badan dan bulu kuduku berdiri. Aku melihat satu sosok pocong dibalut kain putih yang kotor dan lusuh dipenuhi nanah, berdiri terbang di luar jendela berhadapan dengan matanya yang keluar. Wajahnya hancur dipenuhi belatung dan pipinya yang bolong hingga terlihat daging di dalamnya. Saat itu badan aku terpaku, bahkan mata pun tak bisa berkedip. Di dalam hati terus mengucap istighfar. Saat kaki sudah mulai bisa aku gerakan, langsung saja aku melompat ke kasur lalu memeluk Nisa. Hingga akhirnya aku tertidur dengan jendela kamar yang masih terbuka. Kukira mereka tak akan mengganggu lagi karena kini aku tidak sendiri. Tapi mereka seperti malah tertantang dan terus saja datang menghantui.
Karena kita sekeluarga sudah bingung harus bagaimana lagi, akhirnya kita datang lagi ke Ustadz Agus. Namun kini Ustadz Agus sudah angkat tangan dengan gangguan yang terus-menerus kami alami. Akhirnya Ustadz Agus menyarankan untuk memanggil Ustadz kenalannya bernama Ustadz Ilham. Setelahnya langsung saja Ustadz Agus dan ayah pergi ke pesantren tempat Ustadz Ilham tinggal. Malamnya ayah, Ustadz Agus dan Ustadz Ilham sampai di rumah. Setelah selesai istirahat sebentar, Ustadz Ilham langsung meminta air 1 ember untuk didoai. Selesainya Ustadz Ilham meminta kami membaca surat Yasin sebanyak 3 kali secara bersama-sama. Saat membaca surat Yasin, suara bergemuruh, rintihan wanita sampai gebrakan tembok terdengar di lantai atas dan semakin lama semakin kencang. Bahkan kami semua tak bisa fokus membaca surat Yasin. Ajaibnya saat kami selesai membaca surat Yasin, suara gemuruh itu serentak berhenti. Saat kondisi rumah sudah tenang, Ustadz Ilham meminta kami semua segera tidur namun di lantai bawah. Sedangkan Ustadz Ilham dan Ustadz Agus akan tidur di lantai atas. Satu malam itu tidak terjadi apa-apa. Kami semua pun tidur dengan nyenyak. Saat paginya ibu diminta Ustadz Ilham untuk mengepel lantai rumah dengan air yang semalam sudah didoai. Saat ibu masih mengepel, Ustadz Agus menelpon rekannya untuk datang ke rumah kami agar bisa membantu memasang pagar gaib agar mereka tidak bisa melewati portal itu lagi. Seharian penuh Ustadz Ilham dan Ustadz Agus memasang pagar tanpa adanya gangguan. Setelah selesai, ayah meminta mereka bertiga untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, pagar itu ternyata tidak mempan dan masih bisa mereka lewati. Selagi Pak Ustadz terus membaca doa, mereka malah berdatangan lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena mereka marah rumah ini dipagari dan dibacain doa. Ustadz Ilham dan Ustadz Agus terus berdoa sehingga ba'da maghrib tiba. Namun, gangguan mereka semakin besar hingga menyerang semua orang yang ada di rumah ini. Mulai dari bibi yang sedang di dapur tiba-tiba kesurupan. Sosok wanita yang terus tertawa dan berlari ke arah kami. Kalian sedang apa? Mau magari rumah ini? Tak akan mempan pada kami. Bibi sambil berlari sempoyongan. Setelah wanita itu keluar dari tubuh bibi, kini bergantian dan malah ibu yang dirasuk dan terus berdasi seperti ular. Setiap orang di rumah ini kerasukan dengan sosok yang berbeda-beda kecuali Ustadz Ilham. Malam itu terasa panjang dan menegangkan. Sekitar jam 11 malam, gangguan itu berhenti karena Ustadz Ilham menutup titik-titik tempat mereka masuk ke tubuh kami. Malamnya kami semua tidur di ruang tengah dengan rasa takut, sedangkan Ustadz Ilham dan ayah berjaga. Takut hal-hal aneh itu terjadi lagi. Ternyata mereka masih berani mengganggu aku. Kini lewat mimpi, seorang pria tinggi besar dengan sekujur tubuh penuh dengan borok menggenggam tangan dengan keras sampai aku tidak bisa pergi kemana-mana. Tiba-tiba Ustadz Ilham membangunkanku karena saya ditindih oleh beberapa sosok. Lina, bangun sebentar. Ustadz, tadi saya kenapa? Saya bermimpi hal aneh Ustadz. Tadi kamu ditindihi oleh beberapa sosok, sekarang kamu boleh tidur lagi. Namun setelah kejadian itu, aku sudah tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Setelah adzan subuh berkumandang, kami semua pun sholat subuh berjamaah. Baru selesai sholat subuh, tiba-tiba Ustadz Ilham pingsan. Mungkin karena kelelahan semalaman menjaga kami. Saat sudah sadar, Ustadz Ilham meminta ayah menjemput kakek Syahril. Setibanya kakek Syahril, Ustadz Ilham menanyakan keberadaan sosok pria yang dulu dipindahkan oleh kakek Syahril. Kek, waktu dulu memindahkan sosok pria di lantai atas, kakek pindahkan kemana? Ujar Ustadz Ilham dengan wajah lusuh. Oh, pria itu kakek pindahkan ke pohon mangga di belakang rumah. Oh, kalau begitu, Ustadz Agus, kamu ikut kakek ke rumahnya ya, dan ajak lagi pria itu ke rumah ini. Entah apa yang ada di pikiran Ustadz Ilham, membuat kami bingung. Ustadz, mengapa pria itu malah dipindahkan kemari lagi? Nanti pria itu mengganggu kami lagi, ujar aku yang masih belum bisa mencerna perkataan Ustadz Ilham tadi. Jadi begini, sepertinya permasalahan ini tidak akan selesai sampai kapanpun, kecuali pria itu dikembalikan ke tempatnya dengan tugasnya yang dulu diberikan oleh kakek Anda. Malamnya saat Ustadz Agus dan rekannya tiba,
Ustadz Ilham langsung ke lantai atas sendirian cukup lama. Padahal sedang sakit. Entah apa yang dilakukan Ustadz Ilham saat itu. Saat turun, Ustadz Ilham berkata bahwa pria itu sudah dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi pria itu saya kembalikan ke tempat awal, yaitu di toilet. Tapi Ustadz, nanti dia mengganggu saya lagi seperti dulu. Tenang saja Lina, saya akan jelaskan kenapa saat awal pertama kali kalian kesini dia mengganggu. Sebenarnya dia hanya ingin menanyakan kemana tuannya, kakek Lina pergi. Kenapa dia tidak kembali? Dan pria itu juga tidak tahu kalau kakek Lina sudah meninggal. Tapi kenapa harus ke saya? Karena kamu sensitif dan dia berniat bertanya. Namun kamu tidak tahu sehingga menyangka kalau dia sedang menakutimu. Sekarang dia sudah tahu kalau kakek Lina sudah meninggal dan pria itu akan menjaga portal itu selamanya dan tanpa mengganggu kalian lagi. Setelah permasalahan selesai, Ustadz Ilham dibawa ke rumah sakit untuk beberapa hari. Portal itu kini sudah dijaga oleh pria itu dan tak akan ada lagi sosok yang melewati portal itu lagi. Akhirnya rumah ini tentram dan terhindar dari hal-hal aneh yang pernah terjadi di rumah ini.